Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ofni Alfionita Rondo, NIM 211-849. Saya adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini, gender, pola pengasuhan bagi anak usia dini, bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini, dan hubungan antara anak usia dini dengan teman sebaya. Dalam materi perkembangan anak usia dini itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama konsep diri, harga diri, emosi diri, dan teori Erik Erikson yang berkaitan dengan inisiatif dan rasa bersalah seorang anak. Yang perlu kita ketahui dari konsep diri itu sendiri adalah kesadaran anak terhadap dirinya sendiri. Sedangkan harga diri pada anak usia dini adalah saat yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak itu sendiri. Salah satunya adalah harga diri. Yang ketiga yaitu emosi diri. Emosi adalah perasaan yang banyak berdampak pada perilaku seseorang. Emosi itu merupakan reaksi terhadap dorongan dari luar dan dari dalam diri seorang individu. Yang keempat yaitu teori Erikson yang berkaitan dengan inisiatif dan rasa bersalah. Erik Erikson melihat karakteristik anak pada usia 3 tahun pertama ini, maka anak pada usia ini sedang berada dalam fase inisiatif atau rasa bersalah. Erik Erikson mendefinisikan fase perkembangan ini adalah fase perkembangan kepribadian manusia. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang gender. Yang perlu kita ketahui dari pengertian gender itu sendiri adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial budaya. Nah, dari pengertian gender ini dibagi menjadi 2, yaitu pengertian gender menurut para ahli, yaitu yang pertama, ahli Suprijadi dan Siskel pada tahun 2004, yang kedua menurut WHO 2001, yang ketiga menurut Aswar 2001, dan yang keempat menurut Susriadi dan Idris 2004. Yang kedua yaitu pengertian gender menurut teori, yaitu yang pertama teori kuadrat alam. Menurut teori ini perbedaannya biologis yang membedakan jenis kelamin dalam memandang gender. Yang kedua yaitu teori kebudayaan, dan yang ketiga yaitu teori fungsional struktural. Yang berikut yaitu bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini. Yang kita ketahui, anak usia dini merupakan anak yang berada pada umur 0-6 tahun yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu materi yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam bermain, yaitu yang pertama ada tahapan penjelajahan, yang kedua tahapan mainan, yang ketiga tahap bermain, dan yang keempat tahap melamun. Jadi bermain bagi anak usia dini itu berguna untuk menjelajahi dunianya dan mengembangkan kompetensi dalam suatu mengatasi dunianya dan mengembangkan kreativitas anak itu sendiri. Fungsi bermain bagi anak usia dini dapat dijadikan interferensi yang jika dilaksanakan dengan tepat, baik dilengkapi dengan alat maupun tanpa alat, akan sangat membantu perkembangan sosial, emosional, kognitif, efektif, psikomotorik pada umumnya dan mengembangkan daya kreativitas anak itu sendiri. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengasuhan bagi anak usia dini. Secara etimologi, pengasuhan itu berarti memimpin, mengelola, membimbing. Jadi pengasuh berarti orang yang melaksanakan tugas memimpin, mengelola, dan membimbing. Sedangkan dalam bahasa kali ini, pengasuhan yang dimaksud ialah mengasuh anak-anak usia dini. Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandangnya, papannya, pangannya, dan kebersihannya sejak awal dilahirkan sampai dewasa. Ada juga beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pengertian pengasuhan itu sendiri, dan pola pengasuhan anak dalam keluarga itu adalah suatu komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ada beberapa jenis pola asuh pada anak, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, pola asuh pesimisif, pola asuh demokratis, pola asuh cuek, pola asuh yang berbeda, dan juga keterampilan orang tua ketika berkomunikasi dengan anak.
Hubungan antara anak usia dini dengan teman sebaya yaitu sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkup kelompok teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak-anak tertentu saling berinteraksi satu sama dengan yang lain. Terima kasih, demikian materi yang dapat saya jelaskan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.